Mengamati juga begitu ya Ya, pernyataan dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan menaikkan 4 perpres terkait pertanian yang menuju pada swasembada pangan. Salah satu perpresnya adalah terkait penyuluh petani begitu ya. Apakah memang hal ini juga Anda lihat menjadi perpres ataupun hal kedepannya cukup positif bagi bagaimana nantinya keberlanjutan ataupun target-target dari swasembada pangan ini juga mampu dicapai lebih cepat, Pak Anton? ini sangat penting dan itu langkah yang sangat bagus. Tapi kembali lagi programnya harus didesain sebaik mungkin, ya. Harus tepat sasaran, sehingga, apa yang diperpreskan itu berjalan, dengan baik sesuai dengan harapan. Ya, dulu kita punya misalnya sekolah lapang sekolah iklim, sekolah lapang hama pengendalian hama terpadu dan akhirnya dipadukan juga sekolah lapang, SLPTT, pengelolaan tanaman terpadu, sekarang tidak ada lagi. Nah, saran saya ini dihidupkan lagi, karena tanpa program penyuluh bingung mau melakukan apa gitu. Nah, penyuluh harus didorong untuk bekerja dengan program. Program inilah yang kemudian, sehingga, benar-benar petani kalau sekarang ini, bingung, saya sering ke lapangan, petani kebingungan, "Pak, penyuluh saya siapa? Pak, kelompok tani saya yang mana?" Nah, seperti ini ya, kelompok tani seringkali dibentuk karena ada bantuan, itu saja. Penyuluh nongol karena misalnya memberikan bantuan atau mencatat CPCL untuk pupuk bersubsidi, tapi sehari-harinya ya petani berjalan sendiri. Supaya tidak demikian maka programnya. Ya, jadi sekali lagi programnya itu tentu baru beberapa program saja ya yang saya contohkan misalnya pengembangan usaha agribisnis pedesaan dulu ada program itu sekarang tidak ada lagi. Ya, jadi penyuluh apa sih yang dikerjakannya kalau tidak ada program-program yang memaksa mereka untuk bekerja itu salah satunya tentunya. Selain itu tentu ya jangan lupa mereka juga harus ditunjang biaya operasional itu ya, gaji mereka kan ya tidak besar, sehingga biaya operasional itu harus disediakan cukup. Kemudian juga sarana transportasi juga ya, untuk daerah tertentu diberikan. Dulu dulu kita berikan, sekarang nggak ada. Ini yang barangkali yang harus kita perhatikan. Oke, oke baik. Jadi Anda mengapresiasi terkait perpres yang tentunya akan ditekan ini begitu ya, karena memang fokus pada penyuluh pertanian. Kami juga mengamati Pak Anton begitu di segmen sebelumnya Anda mengatakan bahwa memang KUR atau kredit usaha rakyat ini juga menjadi sebuah hal yang harus difokuskan karena memang petani ataupun pekebun begitu ya di area-area tersebut yang mendukung swasembada pangan cukup kesulitan menurut Anda untuk mendapatkan KUR. Tapi kalau kita mengamati Pak Anton, beberapa bank himbara bahkan mayoritas bank himbara juga sudah mengeluarkan KUR. Apakah memang targetnya tidak kena sasaran atau yang mana para petani yang tidak bisa menjangkau bank? Masalahnya di mana yang Anda lihat terkait KUR ini Pak Anton? Tadi saya sudah jelaskan, petani padi itu kebanyakan petani-petani kecil yang tidak mampu ke bank. Nah, dengan persyaratan-persyaratan seperti itu, mana bisa. Sehingga harus ada skema lain. Yang bisa itu hanya petani-petani menengah yang memang punya kemampuan untuk mengakses bank. Sebagian besar petani kecil nggak tahu. Mereka mereka apa namanya ya sangat lemah sekali kemampuan. Oleh karena itu dulu kita sudah rintis ya dengan program PUA pengembangan usaha agribisnis pedesaan yang mana itu ujungnya adalah penguatan kelembagaan. Ujungnya lagi ada terbentuknya LKMA, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis, ya, yang mana ini nantinya akan lebih lebih mudah gitu untuk mengakses keuangan di sini. Saya sempat apa namanya terharu begitu ketika pada waktu monitoring UAP yang waktu itu satu gapok dan satu desa diberi dana 100 juta dan ternyata dana itu diakses oleh 30 orang dan sebagian besar itu hanya untuk bibit. Itu sangat sederhana sekali kebutuhan petani itu. Ya. Tapi itu tidak ada gitu dari kita, ya. Tidak ada. Kita mengandalkan bank.
bank kan punya persyaratan. Kalau dikatakan misalnya tanpa agunan, tanpa gini, apa iya? Terus kemudian dengan administrasinya bagaimana? Mampu tidak petani-petani kecil itu? Kadang-kadang ya mohon maaf ya, kadang-kadang kita ini memprogramkan sesuatu tapi tidak melihat realitas yang ada. Oleh karena itu hiduplah di tengah-tengah petani ya, bergaullah dengan mereka, apa kesulitannya sehingga kita tahu apa yang mereka alami. Nah, saya alhamdulillah banyak bergaul dengan mereka karena sekarang juga punya program sosial ya untuk mereka dan juga tadi saya jelaskan juga kita punya program juga bagaimana membantu petani ya dengan pembiayaannya ya dan sekali lagi uji coba di Sukabumi di skala 9 hektar kami memang menyediakan dana kerjasama dengan swasta untuk beli bibit, pupuk, gitu ya. Kalau diperlukan untuk biaya pengelola tanah, 100% kembali. Tapi Bang harus ada caranya. Caranya apa? Petani itu didampingi dengan penyuluh. Bukan hanya pada waktu menanam, tetapi juga pada waktu panen. Ketika panen, penyuluh itu menjaga panen mereka. Nah, panennya silakan. Mau dijual ke orang lain, silakan. Yang penting uangnya tolong yang kami pinjamkan kembali. Kemudian kalau misalnya dijual ke kami juga boleh. Jadi dari hasil uji coba ini dan saya juga sudah tahu sebelum-sebelumnya bahwa petani itu sebetulnya kalau dibimbing dengan baik, dijagain dengan baik, kembali semua. Dan ini tanpa jaminan sama sekali, nggak ada. Bisa. Nah, apakah pemerintah bisa? Seharusnya bisa, gitu ya. Nah, inilah kita harus punya program yang smart, ya. LKMA itu salah satu menurut saya salah satu yang bisa dikerjakan atau mungkin dalam bentuk koperasi. Cuma sayang koperasi ini saya melihatnya kok terlalu banyak birokrasinya begitu. Ya Baik. petani itu butuh yang sederhana aja lah. Ya. Oke, baik.